kita kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita diingatkan Tuhan. Tak setiap jamaah Tuhan, tak setiap mujizat Tuhan itu juga mampu membuat orang sembuh. Tidak setiap kebaikan-kebaikan yang boleh kita wartakan dan kepada orang lain tak senantiasa juga selalu terima. Mungkin kita akan bisa menuntut orang-orang yang tidak menerima kebaikan kita. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan lain. Sejak awal mula tidak setiap orang juga mampu menerima Dia sebagai satu-satunya. Walaupun mujizat telah mereka rasakan dan mereka lihat. Dalam Ekaristi pagi ini kita dimohon doa untuk kesembuhan bagi Antonius Tan Cipuan dan juga untuk syukur untuk ulang tahun Bapak Ongko Joyo, suami dari Ibu Lis. Dan juga bersama intensi yang kita bawa dari Indonesia dan Singapura, kita persembahkan dalam Ekaristi pagi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa dosa kita, kehidup yang kekal. Tuhan kasihlah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihlah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihlah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkau mengampuni setiap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepadamu. Semoga kami memperlihatkan sabdamu dan merasakan melimpahnya kelimpahanmu dengan perantaraan Yesus Kristus yang bersama Engkau dan Roh Kudus yang bertahta ini dan sepanjang segala masa. Dan dengarkan sabda. Pembacaan dari Kitab Barat. Katakanlah begini, pada hari ini menjadi nyata keadilan ada pada Tuhan Allah kita, sedangkan kejahatan pada kami sebagaimana halnya sekarang ini, yaitu pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, pada sekalian raja kami, para pemimpin, para imam dan nabi, serta pada nenek moyang kami. Memang kami telah berdosa terhadap Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah ditaruhnya di hadapan kami. Semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir, sampai dengan hari ini, kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami. Sebaliknya, Tuhan telah kami alpakan karena kami tidak mendengarkan suaranya. Dari sebab itu, melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa hamba-Nya waktu nenek moyang kami
dibawanya keluar dari negeri Mesir untuk dianugerahi suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, sebagaimana halnya sekarang ini. Tetapi kami tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami sesuai dengan sabda para nabi yang telah diutus Tuhan kepada kami. Bahkan kami telah berbakti kepada Allah lain, masing-masing menurut angan-angan hati jahatnya, dan kami melakukan apa yang durjana dalam pandangan Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrennya. Demi kemuliaan nama-Mu Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi, mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok, dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburu-Mu itu berkobar-kobar seperti api? Demikianlah nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan darah. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak ia menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Sudah kasih jawab, saya katakan bahwa mujizat kebaikan
kebaikan Tuhan itu tak selalu ditangkap baik dengan atau oleh kita manusia. Ketika dalam sebuah keputusan pastoral mencoba berbaik dengan pejabat, berbuat baik kepada keliling RT RW, tetapi seiring itu juga gereja bisa ditolak. Kemudian ada yang mengatakan, mengapa kita sudah berbuat baik tetapi kehadiran kita ditolak. Lalu dalam sebuah kalimat bijaksana, kita tidak boleh berhenti berbuat baik karena ditolak. Dan mujizat-mujizat yang mungkin orang cari. Coba perhatikan baik-baik, kalau ada seorang Katolik, bahkan bukan Katolik sekalipun, dia punya karisma begitu menyembuhkan gitu ya, di mana orang yang berkarisma itu hadir, lalu orang berbondong-bondong mengikuti, ya kan? Ada orang yang memberikan refleksi, mestinya bukan begitu. Bukan ketika ada orang berkarisma, kemudian orang Katolik berbondong-bondong. Mestinya di mana ada orang Katolik itu sudah punya karisma, di mana kita hadir mestinya kita dikelilingi oleh banyak orang. Karena Yesus yang kita imani, yang kita percayai, yang kita ikuti sudah memberikan kekuatan sendiri dalam diri kita dan terpancar kebaikan-kebaikan. Ya. Pernah mendengar kalimat karena nggak ada lu nggak rame itu kan? Coba. Seandainya itu juga dimiliki oleh orang-orang Katolik, ketika kita hadir itu kurang gembira. Atau kalau kita hadir malah lagi bikos ya tak bikos. Oh bikos yang gosip. Jadi omongan kita nanti omongin kita ya. Jangan-jangan kehadiran kita bukan menjadi kegembiraan tetapi menjadi ketakutan. Mestinya orang Katolik tidak begitu. Di mana kita hadir, mestinya banyak orang merasa tenteram, tidak akan pergi dari depan mata kita tanpa harapan. Saya mencoba menghayati sebagai pastor paroki, sebagai imam itu, kita datang Romo, bilang bisakah besok ada misa di rumah, ada. Saya mungkin nggak bisa, tapi mengatakan boleh Romo lain saya tarikan ya. Atau boleh nggak waktunya maju 2 jam, sejam, saya mungkin bisa. Tidak mengatakan nggak bisa. Saya mencoba orang pergi dari hadapan saya dengan membawa harapan. Yesus memberikan mujizat kepada Kapernaum. Nanti kalau suatu ketika Anda jalan-jalan lagi dan sampai ke Israel, akan bertemu namanya kota Kapernaum. Di sana kotanya sepi. Bahkan negara itu sudah mulai membangun, tapi tidak ada kehidupan. Mereka percaya bahwa ini kota sudah dikutuk. Kapernaum, walaupun banyak mujizat Tuhan di Kapernaum, orang-orang Kapernaum tidak percaya pada Yesus. Mereka hanya mau mujizatnya, tetapi tidak mau pertobatannya. Tidak mampu membuat mereka bertobat dan percaya pada Yesus. Mereka hanya menikmati Tuhan yang menyembuhkan orang sakit, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang memelihara orang buta, tetapi tidak beriman pada siapa bahwa semuanya itu terjadi. Mudah-mudahan kita menemukan banyak rahmat-rahmat yang telah kita terima, walaupun ternyata rahmat yang kita terima harus bilang baik-baik dengan Pak Rudi Hermanto, karena dialah anaknya Rahmat Hermanto. Ya. Tidak mudah. Selagi bila kita mencoba sekuat tenaga, kehadiran kita membawa kegembiraan bagi orang lain. Tuhan memberkati.
kiranya malam medis dan obat-obat yang dia terima sebelum disakramen kesembuhan baginya. Kami mohon bersama Bapak Wijoyo yang hari ulang tahun, kiranya kegembiraan, kesehatan umur panjang, senantiasa melimpah di seorang ayah, seorang suami, seorang sahabat. Ia juga jadi pribadi yang dapat dibanggakan dan diandalkan di usia sekarang ini. Kami mohon bersama intensi kita yang terbawa dari Indonesia dan Singapura, bersama orang-orang yang kita janjikan doa, kita sejenak memanjatkan permohonan pada Tuhan. Kami mohon, demikian ya Tuhan, doa permohonan kami kiranya bermurah hati, walaupun Engkau tidak terkenal pada Korazin dan Betsaida serta Kapernaum yang telah melihat mujizat-Mu namun tak bertobat. Kuatkan hati kami dengan rahmat yang ada, kami senantiasa memperbaiki terus-menerus dan tiada lelah untuk berbuat baik demi Tuhan mengantar kami sepanjang segala masa. Kita siapkan untuk persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan keselamatan kita, Allah Bapa yang Maha Setia, terimalah persembahan kami ini dan satukanlah dengan kurban Kristus terang. Semoga karenanya kami bertumbuh dalam kebaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, malah mengarahkan hati kepada Tuhan. Malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak menyelamatkan
bahwa kami selalu manapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan perantara Kristus Tuhan kami. Dengan peran Kristus pula, bala malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama dengan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami mentubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia serah menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Telah kalian sebagai kenangan akan damai. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo 14 dan uskup kami Victorius serta uskup di sini serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan seorang sepanjang masa yang berkenan padamu. Semoga kami memperkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama dalam Dia bagimu Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan gereja-Mu, agar kami dalam damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Semoga demi Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah. Lihatlah anak gembala, lihatlah Dia telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang terundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan tubuh dan darah Kristus.
Ya Tuhan, berkatilah Bunda Rohani, Rosario dan Bapak Bunda Maria serta orang kudus. Ialah doa mereka bersama orang kudus Bunda Maria senantiasa kekuatkan program ini, sehingga harapan mereka pun juga menjadi sebuah kenyataan dalam harapan mereka. Semoga mereka fokuskan, mereka semuanya berdoa bersama Bunda Maria untuk orang kudus senantiasa diberkati juga bagi banyak orang lain. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau berkenan membuka mata dan telinga kami akan sabda kebenaran-Mu. Semoga berkat sakramen agung yang kami terima, kami semakin tekun berbuat baik sampai kami Kau perkenankan mengikuti perjamuan abadi di surga dengan perantara Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Kristus pagi ini sudah selesai.